Ojo lirak-lirik marang liyane ben rabubra rumah tanggane apa maneh foto selfie karo pasang aksi yen ditakoni jare durung rapi jare pamit golek rejeki ning nyatane wong omah mbok apusi saiki jaman edan ra keduman saiki jaman edan tua padha kendaan wong tuamu do padha golek hiburan klub malam omen karo coketan saiki jaman edan ra keduman saiki jaman edan ra keduman wong tuamu do padha golek hiburan klub malam omen karo coketan karo wedoan. Saiki tanggal siji Mas, opo tanggal loro? Yen wis rapi, wis duwe bojo. Ojo lirak-lirik marang liyane. Ben rabubra rumah tanggane opo maneh foto selfie karo pasang aksi. Yen ditakoni jare durung rapi. Ngono jare pamit golek rejeki. Ning nyatane wong omah mbok apusi. Saiki jaman edan ra keduman. Saiki jaman edan tua padha kendaan. Wong tuamu do padha golek hiburan. Klub malam omen karo coketan. Saiki jaman edan ra keduman. Saiki jaman edan ra keduman. Wong tuamu do padha golek hiburan. Klub malam omen karo coketan. Saiki jaman edan ra keduman. Saiki jaman edan tua padha kendaan. Wong tuamu do padha golek hiburan. Klub malam omen karo coketan. Saiki jaman edan ra keduman. Saiki jaman edan ra keduman. Wong tuamu do padha golek hiburan. Klub malam omen karo coketan. Karo wedoan. Sahabat budaya, dan kita berada saat ini di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi kabar anak perempuan. Kabar Ratna Pro 4. Kelurahan Malili yang dulunya disebut dengan Desa Malili adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kelurahan Malili ini terbentuk pada tahun 2012 yang mana terbentang Sungai Malili yang memisahkan Kelurahan Malili dengan Desa Wewangrio. Adapun anjungan Sungai Malili terletak di Kelurahan Malili dibangun pada tahun 2021 sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di mana anjungan Sungai Malili mempunyai fasilitas seperti WC umum,
wastafel, kursi santai, dan ayunan sehingga banyak dari kalangan dewasa maupun anak-anak yang berkunjung di anjungan Sungai Malili. Anjungan Sungai Malili dapat ditempuh melalui akses darat dan air. Anjungan Sungai Malili sangat mempesona apabila dikunjungi pada sore dan malam hari karena momen matahari terbenam dan banyak dilalui kapal-kapal nelayan. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota dan jarak tempuh anjungan Sungai Malili sekitar 2 km dari utara Kecamatan Malili. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bari Basa, apa kabar bata semua ya di pagi hari ini di Bari Basa bersama saya Daim Baji tentunya ya. Menemani Anda sampai jam 9 pagi sahabat budaya yang lagi monitor lewat Facebook, lewat Teriserial ya 92,5. Saya tunggu partisipasi Anda ya di 0811 400 9250 yang lagi on the way di tempat aktivitas, terus yang lagi monitor juga di rumah ini ya. Selamat ngaseng ki apilangeri acara Bari Basa. Dan sahabat budaya, sebentar kami akan hadirkan informasi dan juga salah satu agenda setting dari bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, dan kami akan hadirkan juga salah satu papasang Toriolota ini, papasang Bugis Makassar, tentang nilai-nilai kejujuran ya pada masyarakat Bugis. Ya, jadi saya sapa dulu. Selamat pagi, halo, apa kabar? Sehat-sehat Jeki, Ibu Ramla bersama Umi Ugi. Umi Ugi, gimana kabar tak ini, sehat Meki? Semangat terus ya Umi ya. Dan saya sapa lagi yang monitor ini pagi ya. Ada Ibu Sudarsia. Bu Sudarsia juga rajin ini pagi-pagi. Biasanya tahu Jono bilang belum mandi, padahal orang sudah bangun dari tadi subuh ya. Oke Bu Sudarsia, selamat pagi. Bunda Hajiani, apa kabar Bunda bersama seseorang? Selamat pagi juga, sehat-sehat Ki. Saya sapa lagi. Siapa di? Belum ada yang WA kayaknya. Kirim ki pesan WA tak yang monitor. Pak Gunadi S. Astra juga halo, apa kabar? Pak Haryadi di Bung, ini saya lagi ingat di kepala saya ini beberapa fans pendengar Pro 4, jadi saya langsung saja sapa. Mudah-mudahan Ica di Bone juga monitor ya. Saya sapa Mini Ica. Oke Ica, dari di mana lagi nih? Pak Ketua fans ini Pak Jeko, apa kabarnya Pak Eko? Sehat-sehat Jeki, semangat tong secara langsung di TikTok tawa. Wih, banyaknya itu followersnya Pak Aji Eko ini di TikTok. Iya. Oke deh, Jono gimana kabarnya? Ditunggu komentarnya sebentar ini. Hebat nih informasinya nih hari ya. Iya, jadi kita bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran pada masyarakat Bugis. Sebentar saya akan hadirkan untuk Anda. Halo, apa kabar Pak Ferry yang lagi OTW juga mengantar sang kekasih hati ke tempat aktivitas ya. Sehat-sehat Ki Pak Ferry. Dan hati-hati di jalan juga ya. Pak Tamrin, mudah-mudahan masih monitor ini Pak Tamrin ini. Pak Tamrin yang ada di Daya ya. Lagi OTW juga biasanya di jalan ini untuk ke tempat aktivitas ya. Oke baik, Pak Budianto apa kabar? Pak Budi, saya kayaknya perasaan saya ini firasat ke monitor tong ini. Pak Budianto di BTP. Tapi biasanya kalau jam begini ada di kota.
Kota mana? Kota Makassar. Oke deh, hati-hati, selamat menikmati perjalanan Anda menuju tempat aktivitas juga ya. Pak Sulaiman sama Ibu Hawania, ada Jeki, Pak Sul, oh ya tahu, ada Ji, hadir deh Mbak Ji di acara Bari Basah. Oke deh, terima kasih Bu Hawania sama Pak Sulaiman. Sebentar saya akan hadirkan ke informasi. Saya hadirkan dulu kelong untuk sahabat budaya. Ubi goreng, ubi goreng, campur lombok tumis, enak rasanya. Pisang goreng, pisang goreng, campur saraba, nyaman rasanya. Tidak ku dapat masa gadismu, ku tunggu masa jandamu. Tidak ku dapat masa jandamu, anak gadismu jadi sasaran.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, mudah-mudahan terhibur Ki pagi-pagi ya. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan berikut informasi sahabat budaya pagi ini dari bidang pemerintahan. Oke, ada Pak Nurdin di Sudiang juga. Halo, apa kabar Pak Nurdin di Sudiang, di Pepabri ada yang setuju juga monitor acara Bari Basa ya. Oke deh, jadi informasi pagi ini sahabat budaya ditambahkan ya dari informasi usai memenuhi panggilan KPK ini dari pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan sebagai pejabat negara dirinya tidak berani melanggar aturan dan menjalankan tugas selama sesuai amanat Presiden. Dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan dengan alasan menjalankan tugas negara. Mantan Gubernur Sulsel 2 periode ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya, dan ini menjalani pemeriksaan di lembaga anti rasuah. Syahrul menyampaikan agenda kegiatan di kantor Kementan yang dijalani melalui video yang disebarkan kepada seluruh awak media baru-baru ini, dan video berdurasi pendek tersebut menegaskan dalam SCL menegaskan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden dan tidak berani bertindak macam-macam selain bekerja untuk bangsa dan negara. Dan Syahrul juga dari pihaknya yakin semua yang telah diklarifikasi di depan penyidik KPK dapat terselesaikan dengan baik. Hingga saat ini KPK masih melakukan tahap penyelidikan dan belum menetapkan adanya tersangka. Nah, sahabat budaya, ya jadi ada dalam kehidupan masyarakat Bugis ini ya, mudah-mudahan Syahrul Yassin Limpo ini menanamkan nilai-nilai kejujuran pada masyarakat Bugis khususnya, sangat dijunjung tinggi. Salah satu faktor yang sangat mendasari budaya orang Bugis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sebuah percakapan dari dan penasehat Raja Bone Kajolalidong dengan Arum Pone tentang kejujuran. Dalam percakapannya itu ya saya baca sedikit ya, mudah-mudahan tidak salah-salah ini bahasa Bugisku. Kalaupun salah mohon dimaklumi. Mungkin Pak RT bisa bisa meluruskan ya. Jadi dikatakan ya bahwa Arum Pone aga apongen na acai kajau. Kajau menjawab lempu Arum Pone kemudian menjawab lagi aga sakbina empu kajau, dan kajau menjawab obi Arum Pone aga riak ngobi rengang kajau, dan kajau menjawab ajak muala aju ri pasandre nareko tania iko pasandreki, ajak muala orang parang nareko tania orang paramu, ajak muala aju ri watawali nareku tania ekompeti. Jadi ada artinya ya bahwa apa pangkalnya kepintaran,
Raja Bone bertanya ya kepada Kajau, apa pangkalnya kepintaran? Aga ampongen na acai. Dan Kajau menjawab adalah lempu atau kejujuran. Dan Raja Bone menjawab lagi bertanya lagi nih kepada Kajau, apa yang menjadi saksi kejujuran? Dan Kajau menjawab panggilan atau seruan. Dan Raja Bone menjawab apa yang diserukan Kajau. Dan Kajau menjawab, jangan mengambil kayu yang disandarkan dan bukan engkau yang menyandarkan. Jangan mengambil barang-barang yang bukan milikmu. Jangan mengambil kayu yang ditetak ujung pangkalnya dan bukan kamu menetaknya. Dan Raja Bone mendapatkan suatu nasihat yang sangat berharga bahwa dasar dari kecakapan adalah kejujuran. Tidak mengambil barang yang merupakan hak dan milik orang lain. Larangan untuk tidak menikmati hasil jerih payah dan keringat orang lain yang bukan dari usaha Anda sendiri. Saya tunggu telepon Anda. Dari tadi ini sudah bunyi-bunyi teleponku. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, mana suaranya? Halo, assalamualaikum, saya terputus Ki kayaknya Di. Iya, silakan Ki. 0811 400 9250 ya. Iya, silakan Ki, sahabat budaya. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kabar baik. Belum pernah pencet dan halo-halo. Ih, ku pencet mi dari tadi. Orang sudah lihat di sini nih. Kasihan deh. Sama halnya itu yang bilang monitor buat bilang monitor. Tahu monitor ke di Facebook ini. Ada gitu. Iya. Sudah komen pergi nih. Pergi kemana? Ya beli kue atau apa? Iya, sekarang saya juga butuh tonjak ini kue kalau ada. Kalau ada. Seperti bagus kalau gratis Dit. Jangan Tommy ya, nggak enak tuh yang sangi mami ki gratis. Malu-malu tonjak gitu. Jangan ragu. Tapi kalau ada bisa tonjak. Ada mi Pak RT ini dia di mana sedang di balai kota tahu. Mau apa Pak di sana mau apa di sana mau minta naik pangkat. Nanti istrinya tahu. Iya tante mi. Iya itu lah. Nanti istrinya baru kemaros. Memang harus orang setia begitu. Anda tahu nih? Saya suruh setia apa? Setia sama setia hitungan ada. Anda jika apang? Pepet itu diam-diam menghanyutkan. Oke. Iya. Jadi apa? Ini banyak nasi ini kasus korupsi nih. Jadi mudah-mudahan ini kemarin pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo ada nilai-nilai kejujuran di dalamnya ya, lempu. Mana orang sekarang mau jujur. Kalau sudah tertangkap tangan saja. Iya. Dia menyangkal. Iya. Apalagi kalau tidak. Kan anda kan pencuri jujur, penuh penjara itu. Deh. Ya, kan orang bilang begitu. Iya. Semua pelaku kejahatan mau jujur. Iya. Ya, mau itu penjara. Iya. Itu. Jadi kalau semua jujur penuh penjara. Iya, semuanya itu kalau penjara jujur mau mengaku semua kesalahan pasti penuh penjara. Tapi kan Syahrul Yassin Limpo ini jadi saksi. Mudah-mudahan dia ini ya. Dan sudah menjawab katanya sebenar-benarnya ini apa yang
Heeh. Karena mungkin kita bilangnya sebenarnya, tapi hukum juga lain pandangannya, ya kan? Iya. Seperti itu. Iya. Betul, makanya kalau mengemban suatu amanah atau tugas, ya memang harus itu yang paling utama adalah kejujuran. Seperti itu. Iya. Kita itu dulu di kampung Dembagi ya, itu seperti tadi anunya Kak Jolalida sebenarnya itu ketika berbicara tanya jawab lah antara Raja Boni dengan Kak Jolalida sebenarnya itu. Iya. Itu memang betul itu, bilang jangan ambil kayu yang bukan walaupun kayu itu ada di hutan ya. Iya. Ketika misalnya pelapa, jangan ke kayu, pelapa kelapa saja itu. Iya. Kalau sudah dibuka sampai daun-daun itu baru berdiri di pagar. Iya. Tidak ada yang berani ambil itu. Tidak ada yang berani. Berarti orang sudah pasti ada yang punya ini. Itu. Harusnya jangan diambil ya. Iya, betul. Kecuali kalau masih berserakan, itu orang bebas ambil. Tapi kalau sudah dikasih berdiri di pagar kebun itu, tidak ada yang berani ambil itu. Kalau mereka tidak mau itu pasti ada yang punya. Tapi sekarang tidak. Jangankan dikasih di dalam laci saja ambil. Iya. Walaupun bukan dia punya. Itu. Bagaimana itu artinya orang Bugis itu memang menanamkan atau melaksanakan nilai seperti itu yang namanya kejujuran. Kalau bukan hakmu jangan ambil. Itu. Di kebun saja, di sawah saja, di kebun saja begitu. Kita orang pergi cari kayu, kalau ada kayu yang sudah berdiri, apalagi sudah diikat, sudah berdiri di pagar, sana ke di pagar, tidak ada yang berani ambil itu. Tidak ada yang berani ambil. Jadi sebenarnya tapi susah juga memang. Orang ngapapun sistem di negara kita sekarang memang kita tidak tuntut untuk jujur. Sekarang itu di negara kita saya lihat itu orang jujur tidak diperlukan lagi kayaknya. Tapi orang yang pintar bohong yang diperlukan. Itu yang terjadi sekarang. Karena pintar bohong. Iya, yang pintar bohong. Ya toh. Coba lihat sekarang. Orang jujur tidak ada tempat. Tapi orang bohong itu banyak tempat. Iya. Iya, coba lihat sekarang. Kau saja menilai suatu pemerintahan dengan sesuatu kenyataan yang ada, kau nilai. Pasti kau akan disingkirkan. Tapi ketika kau memuji-muji walaupun dia salah, kamu pasti akan dapat tempat. Itu sekarang, siapa yang pintar menjilat, dia akan dapat tempat. Tapi Anda mau jujur, Anda akan tersingkir dengan sendirinya. Itu sekarang di negara kita sistem seperti itu. Orang jujur orang yang jujur itu memang sangat tidak diperlukan. Yang diperlukan orang yang pintar berbohong, yang pintar bersuara tidak, yang pintar menjilat. Siapa yang pintar menjilat, siapa yang pintar berbohong, itu yang naik daun. Ini jadi naik daun. Akan Anda mendapatkan tempat. Tapi kalau Anda mau jujur sejujurnya sesuai, Anda akan tersingkir. Memang begitu kayak kita lihat kenyataan seperti sekarang. Walaupun kita sekarang bobrok lah. Oke, baik. Coba lihat itu pahat kan? Itu pahat itu karena lurus nih selalu di kepalanya, dipukul kepalanya itu. Selalu diikan detok, selalu di apa namanya? Dipukul itu sampai penyok sama itu dipukul. Sama dengan orang itu, orang yang jujur itu bagaimana dicarikan kasus masalah supaya dia bisa disingkirkan. Itu. Baik. Ini yang terjadi sekarang. Sistem kita yang sekarang goblok. Sering saya katakan, sejujur apapun orang yang masuk di sistem kita akan pasti bengkok. Iya. Jangankan orang malaikat pun kalau masuk di sistem kita akan jadi iblis. Oke. Iya, seperti itulah. Karena sekarang orang, apalagi pemerintah sekarang mau menempati suatu pimpinan atau jabatan itu mereka memang tidak jujur. Penuh dengan kebohongan. Tapi itu tadi kita juga masyarakat suka juga dibohongi, ya kan?
Nggak suka saya dibohong. Iya, suka dibohongi saya. Siapa suruh? Ketika Anda dijanji-janji, Anda percaya. Iya. Wah, ini padahal ketika naik tidak pernah penuh janjinya, tapi Anda masih suka. Dijanji kedua kalinya Anda masih suka, Anda masih percaya. Jadi ketemu nih, orang suka bohong, ada juga orang suka dibohongi. Iya. Ada suka orang berjanji, ada suka orang dijanji. Siapa yang suka berbohong ini ditendri? Yang jelas bukan saya. Nah. Oh bukan, jadi Bukan saya itu. Saya monitor sekarang kini yang juga, ditendri nah di BTP. Iya, karena dengar saya masuk, toh. Karena sekarang orang Bedanya. itu banyak yang tidak suka kita jujur, ya kan? Oke. Banyak yang tidak suka kalau kita Jadi jujur. sekarang banyak yang tidak suka kalau kita jujur. Banyak yang tidak suka kalau kita Iya. jujur. Baruan Kalau kita itu ya, katakan yang sebenarnya kita dia tidak suka itu. Oke, baik. Tapi dia lebih suka kalau kita berkata bohong. Dia lebih suka kalau kita bohong. Jadi apa yang menjadi nasihat orang dulu? Iya. Kalau kita sebenarnya mau terapkan dalam hidup kita, saya kira Iya. kita ini hidupnya penuh kedamaian. Iya. Tapi itulah tadi manusia yang namanya ada godaan iblis dan sebagainya. Ya itulah tadi yang tidak tahan dengan godaan ya terbawa yang tahan dengan godaan ya tetap bertahan. Iya. Jadi itu artinya sampai sekarang kejujuran itu hanya cuma wacana. Iya. Karena ya itulah tadi sekali lagi saya bilang itu ya, karena kita sistem yang membuat kita seperti itu, ya kan? Iya, baik. Sistem kita yang membuat seperti kita itu. Karena kita tidak pernah menjadi sebenarnya mungkin mereka tahu semua deh Mbak Ji, Iya. bahwa kejujuran itu pangkal dari segala kebenaran dan sebagainya. Tapi itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah ada tekanan tertentu. Orang berbuat jujur susah. Orang berbuat jujur susah. Jadi mau dia apa? Ya orang yang saya ikut arus saja, ya kan? Oke deh, baik, sudah Mi, Jadi yang didapat jelas, Mi poinnya. Memang Jadi kejujuran itu pangkal dari segala kecerdasan dan sebagainya, karena tanpa Iya. kejujuran kebenaran tidak akan pernah terungkap. oke, baik. Tanpa Iya. kejujuran keadilan tidak akan pernah ada. Saya kira seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Ya, John. terima kasih. Iya. Sehat selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa kejujuran tidak akan bisa teratasi segala masalah ya. Oke, terima kasih Pak Jono dan yang lain. Saya tunggu telepon Anda 0811400950. Raja Bone bertanya ini kepada Kak Jao, apa pangkalnya kepintaran? Jadi Nabila ini agak ngena acae. Kak Jao menjawab lempu adalah kejujuran ya. Oke, saya tunggu lagi telepon Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Iya, dengan Reski di Polman ini. Oke, Reski di Polman. Apa Karibata ini Reski? Lamanya ini Alhamdulillah, baru sehat. bergabung lagi. Oke. Dari mana Ini Ki? masalah kejujuran gini. Iya, kejujuran. Bagaimana menurut Tak kejujuran di zaman sekarang? Lempu. Saya rasa itu kalau orang jujur itu tidak ada jujur. Oh? Jadi, Tidak ada yang jujur. Kenapa bisa? Nah, saya ini jujur kayak kenapa saya ini. bilang begitu? Dan Maji, kan di kebun saja itu benar Maji. Boleh dikatakan setiap hari ada hilang apa-apa. Oh, ini kan dibilang ajak muala ajuri pasandre. Iya. Oke. Jarang ada yang jujur tuh. Jadi Sedangkan di kapan ini baru-baru Iya. di saya punya kebun ini, Iya. itu saya pohon pisang itu di kebun banyak mati gara-gara daunnya diambil dicuri orang. Oh, daun pisang. Oh, mau bikin buras. Bukan cuma daunnya saya dan Baji. Iya. Biar buahnya juga diambil juga. Oh.
Padahal bukan punyanya, Di. Bukan punyanya, nah Serut tidak apa nih ke sendalnya, dia minta baik-baik, mungkin Tapi kita kasih. izin, Ji. Ini tidak, ini pintarnya di sini orang kalau tengah-tengah hari baru ke sana jadi kebun. Oh. Begitu. Jadi makanya orang jangan ambil kalau Nabi bilang orang Bugis jangan ambil kalau bukan punyamu. Jangan ambil kalau bukan punyamu. Oke. Iya, nanti punya baru kamu ambil. Nah itu Mi, tapi sedangkan di daerah saja itu pohon pisang yang bukan punyanya dan ambil juga orang ya. Iya, apalagi kayak ini, makanya ini sekarang ini bong pisang ini di kebun banyak mati karena daunnya banyak diambil, dibotain, malah diambil tak 2, tak 3. Nah, bagaimana kacang pisang tidak mati kalau begitu? Jadi sampai botak itu. Iya, itu saya punya kayu di sana itu saya sandar. Iya. Habis dipotong-potong yang kirinya apa. Widih. Tidak tahu siapa yang ambil. Tidak jelas juga, Di. Iya, itu pintarnya situ karena nanti tengah-tengah hari baru dia ke kebun, kan dia tahu kalau yang punya kebun sudah tidak ada nih. Iya. Dia pulang ke rumah jadi dia ke sana cepat-cepat. Itu kebanyakan orang di situ di Dembaji yang bikin itu yang bikin kue kayak banyak orang begitu. Dia dipakai bikin kue bikin kue itu. Iya. Atau dijual. Sedangkan bukan saja itu dong anunya itu saja diambil dia dong kirinya diambil juga itu. Iya. Itu Mi. Oke, jadi di daerah saja pohon pisang gini. Jadi memang zaman sekarang nilai kejujuran itu susah ya diterapkan. Iya. Begitu. Nilai kejujuran lempu susah diterapkan di zaman sekarang ya. Harus kejujuran. Lempu. Kalau seumpama kalau kamu mau butuh, maksudnya butuh macam daun kah, kayu kah, minta di. Kalau kita minta tuh. Kalau kamu minta kan itu pasti kita bagi. Oke, baik. Karena mana mungkin kita mampu pakai itu kayu di kebun itu karena banyak. Beda langkah bagusnya kalau kamu minta. Jangan diambil. Mencuri namanya begitu. Kita ambil anunya orang. Cocok kita. Oke. Terima kasih Reski di Polman di Polewali Mandar. Makasih Reski. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, silakan Ki yang lain gabung kembali 0811 400 9250. Halo, apa kabar juga Pak Ilmar Anu? Oh, Pak Ilmar ya. Kalau tidak salah ini dipangkep ini Pak Ilmar. Bari Basa bersama Dembaji tetap oke. Terima kasih. Ada Andi Asrullah juga Barombong. Selamat bertugas Dembaji. Pak Asrullah di Barombong. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya. Salam. Iya, apa kabar Ibu Sudarsia didengar? Kabar baik, saya dengar dari tadi ini. Oke, siapa aja kita? Iya, terima kasih. Memang kalau orang dirindukan itu pasti apa? Iya tak? Jadi informasi dari tadi ini mengenai kejujurannya. Iya. Ya sebenarnya itu definisi semuanya orang mau jujur. Iya. Tapi susah untuk melakukan. Karena kalau kita mau melakukan kejujuran itu harus punya hati yang baik. Karena kunci kejujuran itu dari hatinya setiap orang tuh. Iya. Kalau orang sombong itu tidak bisa jujur. Orang serakah tidak bisa jujur, orang pelit juga tidak bisa. Jadi kalau kita mau jujur, memang harus kita koreksi diri kita hari-hari, saya sudah bagaimana. Tapi kalau kita selalu melangkah saja dan melangkah tidak ada perhitungan, tidak ada pemikiran berkali-kali baru kita melangkah bertindak. Seperti itu tadi yang Bapak bilang, diambil daun pisangnya.
Ya, karena kalau kita itu tidak jujur, berarti kita melakukan Iya. pelanggaran kayak tadi itu, hal kecil tapi itu kan di mata Tuhan itu Iya. sudah salah besar. Oke. Karena pemiliknya itu kan juga butuh. Ya. Sedangkan kalau orang itu memang jujur, ada rezeki dari Tuhan dikasih. Iya. Ya, karena kita itu diberi dari Tuhan masing-masing rezeki. Mm-mm. Hanya waktunya beda dan ukurannya juga beda. Nah, jadi kalau kita mau dapat rezeki, itu hati dulu diperbaiki, Oke. beribadah dengan baik. Semuanya itu dasar-dasarnya harus diperbaiki. Seperti bangun rumah tuh, Iya. kalau dasarnya sudah ada, tinggal atap. Nah, seperti juga iya, kalau sudah ada nih atapnya, kita tidurnya di dalam apa segala macam tak, karena sudah aman. Tetapi kalau kita punya hati selalu mau iming-iming orang punya, mencari kesalahan orang, mengoreksi orang, baru kita sendiri tidak tahu bagaimana. Baru kita juga mau enak-enak ambil orang punya, padahal bukan kita punya hak. Iya. Nah, ini menjadi risiko untuk diri kita sendiri, dan nama kita pasti tidak baik tuh, karena orang yang menjaga nama baiknya selalu memelihara hatinya setiap hari. Weh, memelihara Iya. hati ya. Iya, ini masalah hati nurani. Iya, karena kalau orang hatinya baik, dia tidak mau kecuali dikasih baru mau. Itu pun juga orang berpikir dia kasih saya ini, nanti dia bagaimana, kayak itu tuh. Iya. Jadi memang sekarang itu kejujuran sebenarnya sudah sulit, tetapi kalau orang memang mau tidak sulit. Iya. Karena kita dapat dari Tuhan dengan cuma-cuma tuh. Tidak keluar di ongkos, hanya kita beribadah baik-baik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Kayak itu barangkali saya tuh. Iya, begitu saja deh, Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu deh, Mbak. Iya, terima kasih Bu Sudarsia. Oke, baik, terima kasih Bu Sudarsia sudah bergabung di Bari Basa. Nah, ada Ica juga komentarnya. Kalau aku Pak Jono paling suka dibohongin. Kan dia sendiri yang dosa. Oh ya tahu. Kalau yang suka dibohongi, dia sendiri yang dosa. Saya paling suka dicerita. Kalau ada yang ceritain aku begini begitu, mengurangi dosa aku. Wah, Ica ya. Terima kasih Ica sudah bergabung lewat kolom komentar. Iya, baik sahabat budaya, saya akan kembali sebentar menemani Anda di Bari Basa. Kita dengar dan nikmati dulu pesan lagu berikut ini. Sebentar kami akan hadirkan informasi kabar Rakna Pro 4. Oke, saya sapa juga, mohon maaf Mbak Sasa, saya baru lihat ini WA-nya ya. Mbak Sasa, selamat monitor mendengarkan acara Bari Basa ya di Antang ini. Selatan lantambang
budaya. Ada temakiana, temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Salona Rika uji mina samku Mingkari kale makana nu tapu panran nuangku bunga le bakal kulamu nakat tilitu marai loko lantang pamaiku sesate na parekana goli mak kale kale sile porang parisiku kade nia koterana rewasa le balaloa taero tonja andi adung ko risalah saya katea tonja andi meneteng simpung pak mai Nia ma ane ma lebang lan rupai kanangku sahabat siapa salona Rika uji mina sangku Mingkari kale bakana nu tapu pandran nuangku bunga le bakal kulamu nakat tilitu marai loko
Kabaratna Pro 4. Melestarikan lingkungan terus dibudayakan oleh Universitas Negeri Makassar seperti penanaman mangrove dilakukan di pesisir pantai Balun, Kecamatan Sendana Majene. Penanaman mangrove dipimpin langsung Rektor UNM Prof. Dr. Insinyur Husain Syam MTP IPU Asian Engineering. Para wakil rektor dan dekan lingkup UNM juga ikut menanam. Rektor UNM Prof. Husain Syam mengatakan selain sebagai bentuk pengabdi masyarakat, penanaman mangrove ini juga menjadi bukti komitmen UNM dalam melestarikan lingkungan di Sulawesi Barat, khususnya di Majene. Menurut Prof. Husain Syam, penanaman pohon mangrove ini sebagai aksi nyata UNM untuk menyelamatkan wilayah pesisir pantai di Sulawesi Barat. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sinta, kenapa sering-sering kau bercermin? Saya perhatikan. Tidak bagus itu kalau sering-sering anak gadis bercermin. Kita ini orang Bugis, pantang untuk selalu bercermin. Nanti auranya termakan cermin, Ki. Dah Ibu, hari gini masih bicara soal aura. Ibu tuh, ke setiap orang itu dilahirkan dengan paras yang berbeda-beda, dengan kecantikan alami, Bu. Itu Mina, namanya aura. Setiap anak darah Ogi pasti punya aura dalam tubuh mereka, atau dikenal sebagai paras kecantikan alami. Jadi semua wanita itu memiliki kecantikan alami yang terpancar dari seorang perempuan. Jadi aura cantik alaminya itu perempuan memancar dari caranya bersikap atau caranya mengatur pola hidup yang seimbang melalui kebiasaan dan cara hidup yang positif. Aura cantik alami seorang perempuan itu, Nak,
bisa terpancar. Nah Sinta, sekarang mau paham nih kalau tidak perlu bercermin setiap menit. Tapi Ibu, mau Kak cantik dan mau Kak memikat hati seorang pria. Apakah bisa saya wajahku ini seperti ini bisa buat lelaki tertarik? Begini nak, dalam masyarakat Bugis Makassar itu mengenal kipas pasang, yang berarti tradisi lisan dalam bentuk sastra yang berisi wasiat dan ajaran moral dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi salah satunya itu ada Pak Doangang dibilang doang, Pak Doangang, rentetan kata-kata yang dianggap mengandung kekuatan magis. Nah diantaranya itu ada macam-macam ajian turun-temurun. Ada yang disebut sebagai cenin rara. Itu berarti wajah yang manis. Jadi mantranya ini diidentikan sebagai baca-baca pengait pasangan atau untuk membuat seseorang senantiasa awet muda. Jadi dari dulu itu nenek-nenek leluhur ta ini sudah mengenal mantra pemikat pasangan atau cenin rara. Seperti penyampaian wawancara bersama budayawan Sulawesi Selatan Prof. Dr. Haji Andi Nurhayati Rahmat. Cenin rara itu kan ketika orang-orang Bugis Makassar zaman dulu belum masih mempercayai kekuatan-kekuatan gaib di luar dari diri manusia ya. Jadi dia menganggap bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib yang bisa dia perintah untuk melaksanakan kehendaknya. Salah satu di antaranya itu supaya dia kelihatan cantik ya. Jadi pada saat dia pakai bedaknya, pakai lipstiknya, pakai alisnya, dia baca itu cenin raranya. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia akan bilang kumpayakum, maka jadilah engkau. Jadi itu salah satu bentuk doa sebetulnya ya. Tapi orang dulu menyebutnya cenin rara supaya orang yang melihatnya tertarik karena dia kelihatan cantik dari yang sesungguhnya gitu. Tergantung tingkat kepercayaan masyarakat. Kalau dia masih percaya itu ya berarti masih ada yang pakai. Tapi kalau anak-anak di belakang kan rata-rata sudah tidak begitu percaya, jadi sudah tidak baraka juga. Ya dia bilang itu jika lo nasembai. Tapi kalau cuma itu kan cuma doa. Cenin rara itu kan dia cuma berdoa. Kata lain dari doa zaman dulu bahwa kalau dalam Islam itu tidak haram itu senus-senungan. Senus-senungan itu supaya dia kelihatan orang tertarik melihatnya, cantik. Jadi sementara kalau pemali itu yang haram dalam Islam. Kalau senus-senung ku kasih nama hayati supaya hidup, ku baca ini supaya ini, itu kan sebetulnya doa yang terselubung. Tidak apa sepanjang itu tidak untuk merusak. Kecuali Pak Diseng yang mau membunuh orang apa ya pasti itu musyrik, minta kekuatan gaib kan. Cening rara itu bertumpu pada proses jasmani dan ikatan batin. Kata-kata memang dipercaya memiliki kekuatan. Salah satunya bila dirangkai hingga terbentuklah kalimat dengan tujuan tertentu. Alhasil, saat dibaca, jiwa sang pelafal dan sasaran pelan-pelan terpengaruh. Tujuan dari cening rara sendiri adalah mendekatkan jiwa pengguna dengan sang target. Dengan kata lain, si pengguna menggunakannya sebagai usaha terakhir memikat hati lawan jenis yang menjadi sasaran. Namun, ada unsur-unsur dalam diri yang harus dipenuhi lebih dulu oleh si pengguna, yakni watak, naluri, rasio atau akal sehat, nafsu, dan emosi. Semuanya wajib dikendalikan dan diatur ke arah yang lebih baik. Mata sidup mata, iya panaewa sidup mata namanya mengatinna. Laku barak-barasai bak rana dan si jaling, kuni toa, kuni pasala rinringang. Ata karaeng memuji ngaseng. Angin lau, angin rewa matupuk sepe-sepe. Paletu kengau dani kuloria.
Narako matin roy tak durka. Narako motoy obir nga. Narako ciai lau. Iya palau. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Timbongan sing
Iya, baik sahabat budaya, dan kita lanjut kembali di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, jadi bagaimana kita menanam nilai-nilai kejujuran pada masyarakat Bugis? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Parepare Dembagi. Pak Iwan, apa kabarnya nih Pak Iwan, baru ketemu lagi? Kabar-kabar mendung Parepare. Semalam jujur hujan, Mbak. Iya. Bagaimana Pak Iwan, ini tadi sudah monitor dari pagi? Iya, monitor dari awal. Dengar itu. Tentunya, ya. Iya. Informasi awal itu kan kita prihatin ya, seorang putra terbaiknya lagi Sulawesi Selatan yang saksi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak tersangka. Tidak ada tong itu, dan bagi prinsipnya orang bilang saksi itu potensi jadi tersangka. Oke. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Artinya mudah-mudahan nilai kejujuran tetap dijalankan dan menjadi amanah oleh beliau ya. Iya. Negara. Nah, apa yang namanya hukum itu kan ya mestinya kalau dipanggil ya harus datang klarifikasi. Iya. Walaupun istilahnya saksi atau apa ya, itulah dilihat kejujurannya. Ya, dilihatlah karena memang hukum seperti itu. Hukum itu tidak langsung memvonis bahwa kamu yang salah, kamu yang ini. Ada kan tahapannya ya, atau prosesnya. Tentunya kita selaku warga Sulawesi Selatan hanya berprinsip mudah-mudahan Sopo Santoriolo yang namanya lempu tetap diterapkan oleh beliau. Karena yang namanya kejujuran itu itu sebenarnya bukan diajarkan sebenarnya. Iya, di dalam kejujuran tidak diajarkan tapi dihidupkan atau ditumbuhkan dalam hati. Betul apa yang disampaikan tadi namanya itu Bunda itu yang satu. Sudarsia, Ibu Sudarsia. Iya, bukan diajarkan dalam diri kita tapi harus dihidupkan. Iya. Dihidupkan yang namanya kejujuran. Karena itu kan rata-rata dalam hati orang itu memiliki kejujuran. Tidak juga semuanya orang bahwa tidak jujur. Semua orang ada kejujuran di dalamnya. Ada nilai-nilai di dalamnya. Cuman kadang itu kalau tidak dihidupkan ya itu yang terkalahkan. Iya toh? Iya. Dalam artian sama dengan kalau tumbuhan atau pepohonan, kalau hidup berapa pohon di situ tapi ada yang dipupuk, ada yang tidak, ada yang ini kan tergantung. Kalau yang jahatnya yang ditumbuhkan, yang dipupuk, yang di ini ya itu yang tidak baiknya. Tapi kalau kejujurannya yang ditumbuhkan, dihidupkan ya pasti ada nilai-nilai kejujuran di dalam hatinya. Artinya kalau saya lihat dengar ini, saudara ini Terjono sangat pesimis sekali terhadap negara yang saya lihat ini. Yang bagi ya, tidak ada orang artinya begini. Saya kira dalam suatu institusi itu ada kejujuran. Cuman karena sistem, nah inilah kembali kepada per 5 tahun ini sistem ini kita masyarakat ada di dalamnya. Apakah kita mau rubah ini sistem? Apakah masih kita mau pertahankan itu? Walaupun memang ini kan orang bagaimana masuk itu sistem? Ini kan tetap proporsional terbuka, tertutup lah atau apalah. Maksud saya sistemnya di sini adalah cara masyarakat menilai bahwa apakah orang yang membawa sistemnya itu yang saya maksud adalah apakah orang yang membawa amplop ini yang saya tetap mau tusuk atau orang yang membawa program dan memahami fungsi dan tujuan pengakuan yang namanya APBD dan APBN. Iya. Itu dulu.
Yang kedua, sistem dalam artian di sini bahwa kandidat itu apakah hanya dia turun bahwa saya siap memberikan apa-apa nantinya. Nah, kalau seperti itu, yang jelas kalau saya tolak. Yang saya mau, orang yang turun dengan kita mau berdiskusi dan mau menemukan persoalan dan masalah masyarakat itu dulu. Ini kan memang belum tahapan kampanye, Mbak Dembaji ya. Tapi tidak dilarang, walaupun bukan tahapan kampanye, tapi tidak dilarang kandidat itu turun dulu berbaur di tengah masyarakat, menemukan persoalan dan masalah masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Menemukan dulu. Nanti tahap berikutnya sudah menarik kesimpulan bahwa seperti ini persoalan yang ada di masyarakat. Dia kan menjadikan acuan visi misi. Terkadang ini tidak dilakukan. Langsung saja gampang masyarakat dibeli, ya tergantung kita di sini ini per 5 tahun namanya pesta demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi sebenarnya ada peran kita di sini masyarakat, bukan bahwa kita bodoh, tapi di sinilah kembali juga masyarakat ini nilai kejujuran dalam hati kita mau tumbuhkan. Kalau niat awal kita masyarakat memilih bahwa kamu pilih yang ada warna, sudah otomatis karena dia awal kita ini hanya uang, otomatis kalau diawali niat jahat itu atau niat tidak baik itu dan bagi pasti akan hasilnya juga tidak baik kan. Saya kira seperti itu maksud saya bahwa sistem yang kita mau ubah lah. Makanya ini sebenarnya deh. Bagi halo. Iya. Makanya kita ini bagi kita mau sebenarnya penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, partai politik atau politik praktis sebenarnya satu persepsi lah memberikan edukasi politik yang benar dan baik kepada masyarakat. Jangan langsung disalahkan masyarakat. Salahmu sendiri kamu memilih sehingga orang begini semua. Yang menjadi pertanyaan, apakah kamu sudah memberikan edukasi baik, pendidikan baik tentang politik, tentang demokrasi kepada masyarakat? Itu dulu yang kita tuntut. Karena dia bilang penyelenggara, ini kan belum masuk tahapan Pak. Kita ini harus berbasis anggaran lah, anggaran belum turun lah. Nanti mau pemilu bulan Februari. Nanti mau adakan sosialisasi pendidikan politik dan nanti bulan-bulan Januari bagaimana masyarakat, sedangkan masyarakat sekarang sudah banyak disusupi oleh paham-paham yang bergerilya itu orang-orang partai yang hanya semata-mata mau bagi-bagi. Ini yang sebenarnya makanya di pare-pare saya kritis itu karena banyak istilah kan itu bahwa masyarakat itu pemilih bodoh, pemilih tidak cerdas. Sekarang malah ada istilah kan itu bahwa pemilih busuk. Saya bilang baik-baik cara itu bicara. Kenapa dikatakan itu masyarakat pemilih cerdas? Pemilih busuk. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang pihak yang berwenang ini sudah memberikan edukasi yang baik? Itu juga pertanyaan. Sudah satu persepsi kah partai politik KPU Bawaslu memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat? Jangan sampai hanya kau kumpulkan ini para hanya orang-orang wartawan jika kumpulkan atau baru kau bilang sudah memberikan pendidikan politik masyarakat. Itu belum tentu tersentuh. Kita mau ini bagaimana masyarakat diedukasi, nggak usah pakai gedung lah, nggak usah pakai hotel lah. Kalau di rumah juga masyarakat bisa dikumpul, diberikan edukasi cara memilih yang baik supaya dia bisa betul-betul jujur dalam memilih, bukan memilih dengan bentuk transaksional. Jadi kalau awalnya transaksional memilih ya pasti kan ke atas juga pejabat-pejabat itu kan transaksional juga. Nah, tentunya kalau transaksional ya pasti penyalahgunaan anggaran, APBN, penyalahgunaan APBN ya pasti temuan menjadi korupsi. Makanya itu kemarin itu deh, bagi saya sedikit tampil itu bahwa orang sebenarnya ini yang
berhubungan dengan KPK ini masih perlu, apatah lagi sudah tersandu dengan korupsi, memang sudah perlu berhubungan dengan psikiater, menurut saya. Tapi juga nanti kenapa saya bilang harus berhubungan dengan psikiater atau jiwa, karena apa begini? Dia setengah mati cari uang, baru nasuka juga bermalam di tahanan. Ini kan sudah lucu kan? Iya, mati-matian cari uang, baru nasuka tinggal tidur di penjara. Makanya juga apa namanya tidak. Harusnya menanamkan lempu ya. Iya. Kalau begitu. Harusnya menanamkan nilai kejujuran ya dalam diri. Makanya itu nilai kejujuran itu dan Baji harus dihidupkan, bukan diajarkan. Seperti apapun kau ajarkan dia, tapi kalau dihidupkan, karena semua benih kejujuran ada dalam hati orang. Bisa tergantung personnya itu mau apakah dia mau hidupkan dalam hatinya atau dia mau kardilkan itu kejujurannya, baru yang kejahatannya yang dia tumbuhkan, tergantung personnya. Nah, makanya itu nah inilah kita punya harapan ini. Pro 4 ini banyak mengangkat pepatah orang dulu itu. Kira ini yang mengajarkan kita, jadi mudah-mudahan kita semua ini pendengar Pro 4 teredukasi dengan pasar Toriolo. Amin. Itu yang sangat penting, dan sebenarnya institusi atau instansi mesti dimasuki sebenarnya radio ini. Dengar Pro 4 supaya nilai-nilai kejujurannya dia tumbuhkan. Iya, dihidupkan kembali. Aman, ada yang baik. Amin. Yang perlu. Oke deh. Seandainya saya ada peluang ke pemimpin, keluarkannya APBD itu beli radio supaya putar-putar di Pro 4. Terima banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan di Pare-Pare bergabung ya di acara Bari Basa. Oke deh, saya sapa juga yang ada di Facebook ini di kolom komentar. Pak Jusman, halo apa kabar Pak Jusman, salam Bari Basa. Dan kemudian ada siapa ini, Andi Siti Hadijah Sahra. Waalaikumsalam Ibu Andi Siti Hadijah. Kemudian ada Arif Muhammad juga. Arif Muhammad, terima kasih. Di Damas Atawolo ini Dembaji, tetap semangat ya Pak Damas. Selamat Ki monitor di Bari Basa. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Dembaji. Iya, dari Dengmangka kalau tidak salah. Iya, Dengmangka. Iya, jadi kita mau komentari juga ini. Kemarin Syahrul Yassin Limpo ini jadi saksi, tapi dia sudah menjawab semua pertanyaan dari penyidik ya. Iya. Mbak Dembaji. Saya sebenarnya agak ragu-ragu masuk ini. Kenapa? Kenapa ragu? Karena berhubungan dengan nilai kejujuran. Baru saya dapatkan ini pribadi saya sebetulnya. Iya. Baru-baru saja. Oh, enggak jujur Ki. Tapi kenapa saya angkat? Karena saya pikir juga dari nominalnya tidak seberapa. Ini jalan ceritanya begini. Iya. Tahun lalu itu saya punya sepupu masuk rumah. Dan biasanya itu kebiasaan di sini kan kalau ada orang barasanji apa toh? Iya. Ya, ini kan biasa ada amplop dibagi. Iya. Nah, kalau tahun yang lalu itu saya membagi, saya tidak dapat. Tidak dapat toh. Akhirnya singkat cerita kembali ke ini tanggal 27 bulan Mei yang lalu, dia punya istri itu berangkat ke Tanah Suci. Nah, acara lagi. Acara lagi ya sama di sini, kebiasaan di sini orang barasanji. Jadi saya tanya, dan saya hitung itu berapa orang dia? Sudah 50 yang saya hitung, belum yang lain. Saya tanya berapa yang kau sediakan? Dia bilang cuma 50 lembar gitu. Artinya dia kadang-kadang dia sering bagi itu, daripada saya tidak atau terulang kembali tahun yang lalu terpaksa gantongi dulu itu yang dua amplop. Iya. Artinya itu saya angkat ini kan nilai, kita hubungkan dengan nilai kejujuran toh. Iya, baik. Terkadang itu kejujuran. Kalau kita jujur kan tidak dapat.
Jujur ki juga dilema. Jadi apa Mit? Aduh, jadi ditanamkan itu dalam diri ya kalau kita Itulah kira-kira akhirnya enggak dapat kalau enggak di ini ya disisihkan. Kalau misalnya, mohon maaf ini, jika Dembaji berada di posisi saya itu. Iya betul. Iya, aku kan jujur kita tidak dapat. Tidak jujur jadi dilema. Nah, mau tonjeki dapat ini. Ya, mau tonjeki dapat. Artinya ada pelajaran tahun lalu kita yang bagi tidak dapat. Mungkin bisa disampaikan kepada orangnya bahwa sisi kantong untuk saya ini. Jadi jujur ke sama yang langsung memberi kan. Malu-malu terkadang gengsi kita itu gengsi. Kalau saya tidak gengsi jasa saya. Kalau anu baik gitu. Oke deh. Iya, ini ilustrasi sendiri ya. Ya, yang penting itu nilai kejujuran yang Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Demangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam diri sendiri dulu ya. Ini Lempo. Jadi ada yang siapa Raja Bone dan juga Kajau saling bercakap ini ya. Ada percakapannya, nasihat Raja Bone, apa pangkalnya kepintaran. Dan Kak Jauh menjawab adalah kejujuran ya. Halo Pak Takdir Herman, lamanya sekian purnama baru ketemu di Facebook. Iya, ada Ibu Nur Hudayeng juga ya, monitor di Bari Bahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Sudah berapa ekor sapi nih yang sudah dibeli sama orang, yang sudah disimpan? Alhamdulillah, sudah banyak. Habis Mia? Masih ada stoknya? Masih ada. Jujur Jeki harganya? Jujur. Harga termurah? Yang jujur cuma anunya. Apanya? Cuma ambil pakannya. Oh, enggak boleh, harus jujur. Kadang kita biasa sudah beli pakan di tukang kebun. Tukang kebunnya bilang sudah dibayar. Maksudnya bagaimana Pak Denap Pak? Ya. Bagaimana maksudnya ini? Saya tidak mengerti. Kita misalnya kita mau beli pakan di tanam jagung. Iya. Dia bilang sudah ada yang Sudah ada yang apa? Sudah ada yang bayar Ki. Padahal ini belum dibayar ini. Siapa yang beli? Maksudnya siapa yang yang bayar? Kan banyak yang yang mau ini Dembaji pakan ternak. Banyak yang mau pakan ternak. Ya, jadi itu yang yang biasa tidak jujur Ki. Siapa yang tidak jujur tahu na beli ji na bayar ji? Memang. Tapi kadang kita berburu berburu apa namanya waktu. Berburu waktu untuk mengambil pakan. Apa mau diambil ini dan apa? Apa mau diambil? Apa yang mau dibeli? Apa yang mau dijual? Pakan jagung. Biasa orang sudah belum di terbang. Ada mie beli. Iya. Dia bilang sudah ada mie yang bayar, sudah ada mie yang sudah bayar. Siapa tahu ada mie membeli, bayar Ki. Padahal memang belum Pi. Oh, supaya dia sama anunya. Dia apa? Tidak jagungnya tidak apa namanya. Tidak alloy. Kenapa? Tidak cepat masak jagungnya. Baik dulu bicara biasa tidak kering, biasa itu jagungnya diambil menunya daunnya. Iya. Jadi itu biasa orang tidak mau tidak mau diambil duluan pohon jagungnya. Lingu kundaku saring. Kenapa ada? Kan saya tanya tadi sapi. Ya. Sapi. Terus kenapa ada pohon jagung, Sedeng? Yang pakannya itu Dembaji. Apanya? Makanannya. Oh, makanan. Yang makan siapa?
sapi. Kita yang ambilkan. Salam dari Pak Takdir Herman. Oh deh. Kembali. Jalan-jalan lagi ke burung-burung. Jalan-jalan ke Bempi di burung-burung Pak Takdir. Ke bele tome japa-japa dan apa? Naik mobil lah. Naik mobil atau naik motor. Supaya tidak capek. Motor-motor gini. Tegerongan nih. Nilai kejujurannya di mana ini yang kita cerita ini soal sapi dengan apa sih itu jagung? Ya soal anunya tadi makanannya. Berkata jujur ki makanan kah? Ya. Berkata jujur ki. Kita yang yang mau ambil kepakan. Biasa belumpi sudah belum orang bayar. Makanya kita mau juga ambil. Terus? Jadi dia bilang ya sudah ada yang patok ki. Berarti tidak bisa ki kita beli kalau ada yang punya tuh? Ya terpaksa kita cari lagi yang lain. Itu terus yang mana masalahnya? Masalahnya itu jagung. Iya. Tidak mau dia Tidak mau dia apa jagung? Diambil daunnya. Oh, siapa yang mau ambil ini ceritanya? Ini. Oh kita. Iya. Kabila lalu kita bahasa saya dan Baji disuruh mau kak beli itu daun apa jagung batang jagung. Iya. Mau kak beli itu batang jagung, tapi Nabila itu yang pembelinya. Yang punya. Oh yang punya pembelinya. Yang punya ada yang punya itu batang jagung. Nabila sudah laku. Ya sudah laku. Padahal belum pi. Kenapa kita tahu bilang belum pi tahu laku? Ya. Kenapa kita tahu ki? Karena masih ada buahnya. Oh, begitu. Ya. Siapa tahu ada memang minta beli. Saya tidak mau karena biasa tidak masak, jagungnya tidak kering. Enggak, ada niat jagung. Tunggu dulu harga sapi dulu ini. Dulu harganya, spill dulu yang berapa kilo? 15 juta. 70 kilo. Hah? 70 kilo. Berapa? 70 kilo 15 juta. Berarti sama itu saya harga aku jual 15 juta kan 70 kilo. Gak mungkin. 15 juta 70 kilo. Terus? Ya. Terus 17 juta. Berapa kilo itu? 80. Ya. Yang paling murah 15 juta, 14 juta. 14 itu sebesar 70 kilo itu. 70 kilo. 14 juta dia. Ya. Yang paling besar 25 kilo, 25 juta. Berapa kilo itu? 130. Di 100. Ada sapi tak segitu besarnya? Ada. Dede 25 juta. Ada yang 29 juta. Apa itu yang 29 juta? Sapi. Kak jalan kamu. Sudah laku itu ya. Padahal belum itu laku baru kita jujur ndak jujur kini bilang sudah. Laku itu yang 29 juta. Oke. Jadi apa yang ditanamkan ini dalam diri tak ini kejujuran dari penjual apa tadi tuh penjual jagung. Dari harga. Kejujuran. Ternak. Harga. Juga, beratnya. Kenapa memang itu harganya bervariasi ki? Variasi. Misalnya kalau saya jual ki 5.000, kalau di kita 10.000. Ya 5.000 juga sih. Oh, kenapa kita bilang tadi bervariasi? Variasi harganya.
Karena kita dari kejujuran. Tapi kita tapi ditahu tuh bilangnya ini penjualnya tidak jujur kini. Ya kita tahu. Dari mananya? Dari hidungnya. Kembang kempis. Dari matanya. Siapa tuh tidak nalirik Dari kedipnya. Kedip. Caranya berkedip. Bagaimana caranya kalau orang berkedip-kedip memang Kita tahu itu. Jadi jangan bicara sama dia napa berkedip atau kita bilang berbohong Iya. Jangan berkedip bicara sama saya. Jadi kalau ada orang bicara berkedip-kedip matanya berarti berbohong begitu. Ya, berarti tidak jujur Tidak jujur Kiai. Mudah-mudahan ini Syahrul Yassin Limpo waktu ditanya ini di penyidik ini tidak berkedip-kedip di matanya. Iya. Oke. Sudah mau dinapa poso. Terima kasih kembali. Semoga cepat laku barangnya. Iya, kita juga lagu sapinya. Amin. Habis ke 50 ekor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dede napa jadi mendengar kalau berkedip-kedip gimana mata tak berarti berbohong kira. Iya. Ya, sudah hampir di penghujung acara ya. Saya tunggu telepon Anda 08114009250 Pak Hanafi. Oh, Pak Hanafi. Pak Hanafi biasanya juga monitor ini ya. Ica belum menelpon Pak Hanafi. Kenapa kita cari-cari? Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku bilang kalau bicara kena ada yang berkedip-kedip matanya berarti berbohong Nggak jujur Kode itu di kode. Biasa mentok ada yang bicara dan berkedip-kedip mata itu ada kode. Oh. Saya ini gatal di telapak tanganku ini. Mau menerima itu doang. Mudah-mudahan laku barangku ini. Kalau mau awet muda Bunda bisa. Ini saya suku bawakan Ki. Iya. Kita ketemu pakai di situ. Iya. Bagaimana? Iya, jadi nih menanam. 17 tahun. Wih, Dede. Mantap. Harus itu Bunda tetap berjiwa muda ya. Nah kalau hati itu bersih, jiwa bersih, pikiran bersih itu awet muda kirim bagi. Saya mau kasih di sini, jangan cuma pusing anunya orang. Dengar ke Jono. Iya. Kalau orang bahagia itu kenapa selalu itu mau diano? Iya, betul itu Bunda. Sesak. Jauh bahagia selalu. Iya. Alhamdulillah. Iya, komentar tak dulu Bunda untuk menanamkan nilai kejujuran ini. Oh iya. Seperti tadi menanam kejujuran tidak bantah tahu ada napa. Paling utama tahu ada napa cerita. Ada itu tidak umpamanya seperti tadi penjual pakan penjual makanan sapi ada yang baji tena apa na bayar tidak karena leba minat na pato. Iya. Artinya dia sudah beli. Iya. Padahal dia belum bayar. Orang datang beli tidak jadi berikan kenapa ada yang pas padahal belum tidak bayar. Itu namanya tidak jujur. Itu kejujuran itu seperti tidak seperti itu kalau mau kita nampakkan kejujuran betul-betul jujur sih kalau bilang satu kalau bilang dua itu yang satu baru dua baru tiga Jemi itu tidak jujur namanya.
Sehingga maka tengah sampai melunan jangan kedip-kedip mata nang jopaan. Pak ya sudah ikut dengan peresta. Anjir ko kan. Mudah-mudahan tena jana kedip-kedip mata nen pasar ulin. Menyatakan di. Bajina te ai jenne penjidi na den napa pun den napa penjidi na naiseng kan ai anu Penjadi na sih kedip kedawai. Bahaya apa ini? Abang-abang. Iya. Kata kalau mata berkedip berarti tidak jujur. Iya. Mana sapi itu berkedip makanya kalau sapi berkedip nampak. Kenapa kita tahu bahwa itu sapi tidak jujur bapaknya? Tapi aku nak berkedip-kedip tapi garingan tuh. Iya. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak. Iya, kita juga. Iya, harus itu. Sayang, makasih. Yang penting bercanda yang positif. Iya, makasih Bunda. Iya. Iya. Sahabat Buddha semua sehat semuanya. Amin. Amin. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara nih mau pergi makan kapurung. Iya deh. Selama menikmati kapurung. Iya. Oke Bunda, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar juga Ibu Andi Karisma, monitor selalu. Daim Baji, belum lahir orang jujur. Kalau penjual di pasar sebagian. Saya lahir mah ini orang jujur juga. Jujurlah padaku. Baik sahabat budaya, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung lewat telepon, yang bergabung juga komentarnya di Facebook ya, luar biasa sekali, terima kasih. Ada yang di komentarnya Pak Takdir Herman, Ibu Nur Hudaeng, ada Pak Damas, Arif Muhammad, Andi Siti Hadijah, Pak Jusman, Andi Asrullah, Pak Ilmar, ada Ibu Hawania juga ya. Jadi sahabat budaya, nilai kejujuran ini dapat terlihat ya dari tingkah laku seorang. Menurut Raja Bone ini mendapatkan suatu nasihat yang sangat berharga bahwa dasar dari kecakapan adalah kejujuran, tidak mengambil barang yang merupakan hak dan milik orang lain, larangan untuk tidak menikmati hasil jerih payah dari keringat orang lain yang bukan dari usaha kita sendiri. Baik, saya Daim Baji pamit, sampai jumpa lagi di acara Barik Basa kalau tidak salah umur panjang ya. Saya bertugas lagi Barik Basa itu di hari Jumat ya. Kita ketemu lagi. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tainaja antuna laron rambut tayang, tainaja kapang ngalarung tulangika, tinaja tula jaming, tinaja nakiyama, elon nu lampa andi, belarinake, erami mange, alat nganyawan. Ingka punna simpung to jangan aneh. Carita loko tina harapanku, ingka punna simpung to jangan aneh. Ni carita loko tina harapanku, tina to jenruana batinu amat risi, tina to jenruana batinu amat risi. Ingka nake andi urat ni tonja, lampa ko pace, amantang ko siri. Ingka nake andi urat ni tonja, lampa ko pace, amantang ko siri.
rinake Gasinu kana kalenu andile Tunggalako masaro kanan-kanan Barat nu kana kalenu baule Tena ruan nu sayang Salah ko andi Jai jibau Jai rapanu Tia ko andi Tia ko sayang Baca pak dudu Barantina jaku tulis salasa Tina jakapan Baran aku muntulut tonjatene Mana tak kau Tain aja antuna laron rambut tayang Tain aja kapan ngalarun tulang ikan Tain aja tula jaming Tain aja nak kiamat Elon nu lampa andi Bela inake Erami mage Allah na nyawan Mananu lampari nake andile Mananu boko pangairi kodong Manata sirurungan talasata Tena janata hinan iro dinake Gasinu kana kalenu andile Tunggalako masaro kanan-kanan Barat nu kana kalenu baule Tena ruan nu sayang Salah ko andi Jai jibau Jai rapanu Tia ko andi Tia ko sayang Baca pak dudu Barantina jaku tulis salasa Tina jakapan Baran aku muntulut tonjatene Mana tak kau Tain aja antuna laron rambut tayang Tain aja kapan ngalarun tulang ikan Tain aja tula jaming Tain aja nak kiamat Elon nu lampa andi Bela inake Erami mage Allah na nyawan Kabaratna Pro 4